Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka anta rahman arhamna. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma ftah lana qulubana, ya Allah, mohon bukakanlah hati-hati kami, wa amhilna rusdana, dewasakan kami di setiap urusan kehidupan kami, wahdina ila siratikal mustaqim, tunjuki kami, bimbing kami, istiqomahkan kami di jalan Engkau yang penuh dengan kemudahan, di jalan Engkau yang bergelimang dengan petunjuk, yang menyampaikan kami kepada ridho dan surga Engkau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bunda-bunda yang dirahmati Allah SWT, puji dan syukur kita tujukan kepada Allah, Sang pemilik kesyukuran, Sang pemilik pujian, untuk segala karunia yang tidak pernah ada hingganya, untuk setiap kebaikan yang tidak pernah lekang sepanjang waktu kehidupan kita. Semoga salawat dan salam pun ia senantiasa limpahkan kepada Rasulullah SAW, kepada ahlul baitnya, kepada sahabat-sahabiahnya, dan kepada para mutabi'nya yang setia dengan Islam hingga akhir zaman. Benar-benar disayangi Allah SWT. Alhamdulillah, di hari ini di 18 Safar 1446 Hijriah, Allah SWT berkenan kembali membersamakan di tempat yang penuh dengan berkah ini. Ba'da sholat zuhur berjamaah, selalu harapan kepada Allah SWT bahwa di setiap rakaat sholat yang tertunaikan, di setiap doa yang dipanjatkan, ada perkenan Allah untuk menerima dan mewujudkan segala apa yang kita mintakan kepada Allah SWT. Benar-benar yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, insyaallah hari ini akan coba kembali ya, melanjutkan kembali. Saya tidak menjanjikan untuk menuntaskan, Bunda ya, untuk melanjutkan kembali pemahaman kita semua tentang hikmah dari ibadah haji ataupun ibadah umrah ya. Yang pekan lalu kita masih coba menajamkan pemaknaan dari hikmah ibadah sa'i, ritual sa'inya Bunda. Bunda yang dirahmati Allah SWT, Masya Allah, sebagaimana yang disampaikan di pekan-pekan lalu, bahwa sa'i itu diambil dari akar kata sa'a, yas'a, sa'ya, yang artinya usaha yang penuh dengan kesungguhan, usaha yang penuh dengan kesungguhan. Dan sa'i itu sendiri kita tahu bahwa sa'i itu berlangsung di antara perjalanan antara Bukit Syafa dan Marwah ya. Bunda yang disayangi Allah SWT, singkatnya bahwa sa'i itu memberikan pesan kepada kita semuanya ya, bahwa segala kemuliaan itu hanya akan diperoleh dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pesan sa'i itu adalah segala kemuliaan diperoleh dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pekan lalu sudah sangat banyak Bunda ya didiskusikan di sini tentang prasangka baik itu, yang dimaksudkan adalah prasangka baik kita atas segala takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya di pekan lalu itu ada sedikit yang belum tersampaikan, bahwa ketika sudah terfahami oleh kita semuanya Bunda tentang takdir, atau mungkin dibahasakan, diistilahkan dengan qadar ya, maka qadar atau takdir itu kita memaknainya, memahaminya bahwa qadar itu ataupun takdir adalah semua sistem kehidupan yang tersusun rapi dengan hikmah tertinggi untuk kemaslahatan makhluk Allah SWT ya. Jadi qadar atau takdir itu adalah semua sistem kehidupan yang tersusun rapi dengan hikmah yang tertinggi untuk kemaslahatan kehidupan makhluknya. Masya Allah, Bunda yang disayangi Allah ya, ketika memaknai dari pemahaman dari istilah qadarnya atau kemudian kita istilahkan dengan takdir, hal ini sudah menumbuhkan rasa nyaman dalam jiwa kita ya. Masya Allah, Bunda yang dirahmati Allah. Begitupun tentang ketetapan waktunya ya, ketika rangkaian dari takdir yang Allah tentukan, yang Allah petakan dalam kehidupan setiap insan itu, kemudian Allah berlakukan, maka saat atau waktu ketetapan itu diputuskan oleh Allah ya, itulah yang disebut dengan qada ya. Tetapi
Untuk qada ini bunda sayang ya, tidaklah sesuatu peristiwa diizinkan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali peristiwa itu diberlakukan berdasarkan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bunda yang dicinta Allah, benar ketika qada dan qadar ini sudah terpahami dengan bersih oleh diri kita ya, dengan jelas ya, dengan sesuatu yang tidak terkotori gitu. Maka kemudian memang yang akan hadir dalam jiwa kita itu ya, tidak ada yang kita lebih cintai kecuali Allah ya. Tidak ada lagi rasa khawatir yang berlebihan ya, justru perasaan tenang yang melingkupi jiwa kita karena sungguh urusan kita ada dalam genggaman Allah yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, yang Maha Mengetahui, dan tentu saja apa yang Allah inginkan dari kita hanya kebaikan demi kebaikan yang semakin hari, semakin waktu, semakin fase kehidupan itu berlalu, maka segalanya ingin Allah muliakan, maka segalanya ingin Allah sempurnakan. Bunda yang dicintai Allah, baiknya Allah kepada kita semuanya ya bunda ya. Satu waktu jika kemudian Allah menyebutkan misalkan di ayat-ayat awal di surah Al-Maidah, ketika Allah menggambarkan kepada kita tentang satu nikmat ketika agamanya telah disempurnakan ya, yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati. Masya Allah bunda ya. Jadi ketika Allah menyebutkan saat aku menyempurnakan bimbingan agama ya, dan kemudian aku menyempurnakan nikmat yang aku berikan. Ternyata Masya Allah bunda, ketika Allah berbincang tentang penyempurnaan agama, diksi yang Allah ambil itu dari kata kamal, akmaltu ya, akmaltu. Tetapi kalau berbicara tentang nikmat, Allah menggunakan diksi kata itmam ya, iya itmam. Tetapi bunda yang disayangi Allah, jika jeli lebih jauh lagi, kalau misalkan itmam itu sifat karunia Allah atau kenikmatan yang Allah beri, itu sesuatu yang biasanya menghadirkan kecenderungan pada jiwa manusia untuk selalu bisa menambahnya ya, untuk bisa menaikkan tingkat kenikmatan itu. Contoh misalkan bunda sayang, seseorang yang mungkin satu waktu diberikan sepeda yang tadinya kesana kemari beraktivitas hanya berjalan kaki, kemudian dikaruniakan sepeda. Sifat nikmat itu, nikmat terhadap karunia dunia itu disebut dengan itmam tadi. Itmam itu biasanya hadir dalam jiwa seseorang itu, ya Allah, alhamdulillah sepeda sudah punya, satu waktu mudah-mudahan bisa dengan motor ya. Ketika motor pun diberi, satu waktu juga masih berharap ya Allah semoga ya akan diberikan juga mobil. Itu namanya itmam, nikmat yang kemudian akan menghadirkan harapan-harapan akan nikmat berikutnya lagi yang jauh lebih banyak dan lebih besar. Tetapi bunda yang dicintai Allah, kalau bunda mencoba melihat ya dengan teliti di surah Ad-Duha misalkan, ketika Allah berbincang tentang nikmat, maka kalimatnya adalah fala sawfa yu'tika rabbuka fatardo fala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, yu'tika, dan kalimatnya pun yu'tika. Jadi ketika Allah menjanjikan kenikmatan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang beriman, itu kata Allah, memang kemudian ketika ada kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih utama bagi engkau dibandingkan apa yang terdahulu, maksudnya dunia ini. Tapi kemudian janji Allah fala sawfa yu'tika, tapi jangan kau mengira bahwa nikmat itu hanya nanti saja aku berikan untukmu. Kalau ada yu'tika berarti sejak hari ini kan, sejak saat ini ya, besok dan seterusnya. Masya Allah, Allah itu sangat mulia, sehingga kemudian kalimatnya adalah fatardo, engkau akan ridho. Bunda, dikatakan seorang hamba ridho kepada Allah. Kalau tadi seperti tadi ya itmam itu ya, nikmat dunia kan begitu, ingin ditambah, tapi kalau sudah kata ridho, kata Allah, ridho itu ibarat ini, ketika Rasul berkisah nanti yang paling terakhir diangkat dari neraka menuju surga, itu adalah seorang lelaki ya. Yang lelaki itu kemudian berkata kepada Allah saat dia tersungkur di kedalaman jahanam ya, ketika neraka itu apinya itu membakar wajahnya, maka dia berkata, ya Rabb, keluarkan hamba dari sini ya Rabb, keluarkan hamba dari sini ya Rabb ya. Maka kemudian Allah menyahut, Allah menjawab ya. Dan Allah itu memang seperti itu bunda, ketika kita mengatakan ya Allah, Allah itu langsung menjawab bunda, saya memang Allah, ada apa wahai hambaku ya. Masya Allah, nikmat sekali bunda ya, ketika kita bertuhankan Allah SWT. Setiap seruan kita, setiap panggilan kita dijawab oleh Allah SWT. Maka seperti itu pula bunda, seseorang yang berada terakhir di jahanam, berarti kan itu yang dosanya paling banyak di antara manusia ya. Tapi kemudian Allah menjawabnya ya, ketika dia memanggil ya Allah, tadi mengatakan ada apa wahai hambaku. Kemudian hambanya itu berkata pada Allah, ya Allah, keluarkanlah hamba dari sini ya. Mohon keluarkan dengan segala keagungan engkau ya Allah, keluarkan hamba dari neraka ini. Maka kemudian Allah berkata kepada hambanya,
baik ya, saya akan mengabulkan permohonan engkau, tapi janji setelah ini engkau tidak akan meminta apapun dariku, ya kan? Nah, kemudian hamba itu mengatakan, iya ya Allah, saya janji kalau engkau keluarkan saya dari jahanam ini, saya tidak akan meminta apapun lagi setelah ini. Masya Allah bunda. Akhirnya diangkatlah hamba itu, dikeluarkan dari jahanam kan bunda. Sampai kemudian rasa yang hadir dalam jiwanya itu, ketika perjalanan dia menuju sesuatu tempat yang lain, meninggalkan jahanam, dia mengatakan, ya Allah, aku bersaksi ya Allah, ya, saking nikmatnya dia menikmati perjalanan lepas dari jahanam itu, dia mengatakan, ya Allah, aku bersaksi ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang merasakan nikmat lebih besar dari apa yang aku dapatkan saat ini. Bayangkan, padahal dia adalah orang terakhir ini bunda ya, yang diangkat dari jahanam gitu ya. Dia mengatakan hal itu. Namun yang sayangnya Allah, saat itu Allah menyuruh kepada salah satu malaikatnya untuk kemudian menghadirkan sebuah pohon surga ya, dengan sebuah mata air kan? Dan bunda yang dicintai Allah, di jahanam itu air itu kan termasuk hal yang tidak bisa dijumpai, tidak ada kan air di sana. Kalaupun ada juga air yang sangat mendidih gitu ya, nanah gitu kan, atau mungkin dari timah yang dipanaskan gitu. Dia tidak menemukan air. Jadi begitu di hadapannya itu nampak ada sebuah pohon, kemudian ada air ngalir. Dia bilang, ya Allah, dekatkan dong hamba ke sana. Pada kata Allah, kan sudah janji, tidak minta apa-apa lagi, gitu kan? Tapi kemudian dia mengatakan, ya Allah, yang ini saja. Setelah ini hamba tidak akan minta apa-apa lagi. Akhirnya didekatkan, diberikan. Allah itu bunda, sifat Allah itu ya. Allah itu sebenarnya seiring waktu bertambah bunda, maka Allah itu ingin selalu menambah nikmatnya untuk kita, rezekinya untuk kita. Hanya kalau belum tersampaikan, mungkin bisa jadi ada penghalang antara kita dengan Allah. Makanya sebenarnya pun semakin hari bertambah. Bahkan mungkin nanti kalau masuk di alam berikutnya, itu pintu rezeki itu lebih banyak lagi dari dunia ini. Ya, kan perjalanan hidup kita kan begitu bunda. Dulu waktu kita berada di rahim ibu kita semua, jalan rezeki kita itu adalah satu buah plasenta kan, hanya plasenta saja, ya kan? Dari situ, begitu selesai masa kita hidup di dalam rahim, disuruh keluar dari rahim itu bukan berarti Allah memutuskan, tapi kemudian Allah membuka dua jalan kan, dari ASI ya, dari ASI ibu kita itu kan dari dua jalan. Begitu itu pun selesai, masa disusui itu selesai, itu ditutup jalan rezeki. Dari situ Allah bukakan di dunia ini 4 macam pintu rezeki. Pertama dari tumbuhan, kedua dari hewan, ketiga dari air tawar, keempat dari air yang berwarna, ya kan? Nah, itu 4. Kemudian kalau kita bisa mensyukuri, menjadi hamba Allah yang bersyukur di kehidupan dunia ini, dan Allah ridho pada kita, begitu masuk ke alam kubur, dibukakan itu 8 pintu rezeki, ya, 8 pintu surga, insyaallah. Jadi masalah benar, kalau berpikir tentang Allah ya, bagaimana kita tidak rindu pada Allah ya, bagaimana kita tidak merasakan cinta kepada Allah. Nah, kecintaan dan kebaikan Allah itu selalu sangat berlimpah untuk kita ya. Baik bunda saya, dan seperti lelaki itu ya, ketika dia sudah diperkenankan ke sana, kemudian ternyata pandangan matanya, singkat kisah ya, pandangan matanya tertumpu kepada sebuah pintu surga. Ya Allah, dia lagi mulai berpikir, ya Allah, dia bertanya, ya Allah, itu tuh apa sih gitu ya, kok indah banget gitu ya, kok sepertinya teduh banget ya Allah gitu. Dan saya yakin bunda, tidak akan ada manusia yang tidak meleleh hatinya, yang tidak memiliki hasrat untuk tidak masuk surga. Para malaikat saja dulu mengatakan begitu ya, ketika surga diciptakan kan, para malaikat mengatakan, ya Allah, tidak akan pernah ada makhluk engkau yang tidak menginginkan surga engkau. Maka apalagi ketika sudah nampak depan matanya, dia mengatakan, ya Allah, indahnya gitu ya, indahnya apa itu ya Allah gitu. Padahal itu adalah surga mungkin yang emperannya gitu. Dan kemudian kan manusiawinya, dan Allah yang maha tahu itu kecenderungan hamba itu meminta lagi kan, ya Allah, kalau boleh saya di situ saja ya Allah, pekarangannya saja ya Allah, terasnya aja, tidak apa-apa gitu, itu saja ya Allah gitu. Kan akhirnya kan Allah pun mempertanyakan kembali kan, wahai hambaku, kan kau tadi sudah janji ya, kau tidak akan minta lagi. Tapi begitu bunda, ya Allah tahu kan, mana ada hamba yang bisa tahan dari godaan surga. Akhirnya diperkenankan, oke, engkau boleh masuk, tapi janji engkau tidak minta lagi ya. Tapi kan ternyata sudah sampai di pintu surga pun, ya Allah, itu apa gitu kan. Dan ternyata singkat kisah bunda saya, akhirnya Allah mengatakan begini, kata Allah, wahai hambaku ya, wahai hambaku. Makanya Rasul itu sampai tertawa ketika menyampaikan riwayat ini kepada para sahabat, ketika Allah menyebutkan wahai hambaku ya, kata Allah, kalau engkau mau masuk surga, masuk aja, masuk saja ke dalam surgaku. Tapi kan kemudian dia melihat dari kejauhan dan dia berpikir, lah saya kan satu-satunya yang paling terakhir diangkat dari neraka.
ya kan? Kalau saya disuruh masuk surga, ya Allah, mungkin saya sudah ada kebagian tempat, kan? Tapi kemudian ketika dia melihat sepintas, ya Allah, penuh surganya, ya Allah, sudah penuh, ya Allah, gitu kan? Dia mengatakan penuh, ya Allah, saya tidak kebagian tempat. Sampai akhirnya Allah tersenyum dan mengatakan pada hambanya itu, oke lah, kalau engkau merasa sudah penuh di surgaku, kata Allah, mau tidak aku kasih tempat, gitu ya? Yang tempat itu adalah seluas langit dan bumi. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, engkau ngolok-ngolok saya ya, gitu kan? Engkau ngolok-ngolok saya ya Allah ya. Masa sih untuk saya dikasih tempat seperti itu? Akhirnya kata Allah, kalau kau tidak percaya, maka aku berikan yang 5 kali lipat lebih luas dari itu lagi. Kemudian hamba itu berkata, ya Allah, masa sih, gitu ya? Tidak percaya gitu. Terus sampai akhirnya, benar dalam riwayat itu ujungnya sampai ke 60 kali lipatnya dari luasan langit dan bumi. Sampai kemudian hamba itu berkata, sudah ya Allah, hamba puas ya Allah, hamba puas ya Allah. Nah, satu waktu Bunda, jamuan Allah kepada ahli surga itu akan seperti itu. Ketika kita diberikan kenikmatan surga, kita mengatakan, sudah ya Allah, Allah masih terus menambah, sampai engkau betul-betul ridho kepada Allah. Dan kau tidak lagi menginginkan sesuatu apapun. Beda dengan tadi di dunia ya, dikasih nikmat apa, masih ingin lagi di atasnya, ingin lagi di atasnya. Tapi nanti di surga, sampai kita yang mengatakan pada Allah, cukup ya Allah, sudah ya Allah. Masya Allah, ya. Ya benar, yang dicintai Allah. Nah, Allah yang maha kasih sayang itu Bunda, ya. Ketika dia membentangkan kehidupan ini, sekali lagi, tadi kan dengan sistem hidup yang tertata rapi, ya, mengandung kemaslahatan dan hikmah untuk kita semuanya. Nah, sekali lagi sistem hidup itu diberlakukan bersamaan dengan turunnya panduan kehidupan. Ya, itu ada di surah Al-Qadar ya, pekan lalu sudah Bunda sayang ya. Jadi Masya Allah keduanya itu punya sifat detail ya, sistematis, sempurna, komprehensif. Jadi seluruh permasalahan di kehidupan ini, seluruh perjalanan hidup kita ini, jika ada pertanyaan-pertanyaan dalam meniti kehidupan ini, semuanya sudah memiliki juklaknya dengan rinci di dalam Al-Quranul Karim ya. Nah, benar dicintai Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian sistem ini dibuat? Kenapa kemudian Al-Qur'an ini diturunkan juga? Maka itu semuanya hanyalah dengan maksud agar kehidupan kita itu terbimbing, ya, kehidupan kita terbimbing. Nah, orang-orang yang kehidupannya terbimbing, benar yang dicintai Allah, nantinya itu begitu berjumpa dengan peristiwa-peristiwa hidup, apakah suka, apakah duka, ya, dia akan mampu menjalaninya dengan proporsional, ya. Di sini di surah ke-57 ayat ke-22 sampai ayat ke-22 sampai ayat ke-23 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir ya. Bahkan Allah menyebutkan setiap musibah, di sini diterjemahkannya setiap bencana ya. Ma asoba, padahal asoba itu Bunda sayang, itu makna dasarnya itu bukan dimaknakan musibah ya. Jadi asoba itu kalau Bunda jeli, ada di situ di catatan yang kemarin saya bagikan itu Bunda, kata asoba itu ya, kalau Bunda mau dalami ya, asoba itu nanti turunannya akan menghadirkan kata yusibu ya, asoba yusibu soyiban musibatan. Makanya Rasulullah itu Bunda ketika beliau dikenai sesuatu musibah ya, musibah dalam artian kecenderungan kita hari ini mengatakan bahwa musibah itu sesuatu yang kita tidak sukai ya, lebih kita sifati pada bencana ya, pada sesuatu yang kita ingin hindari. Maka Rasulullah itu ketika berjumpa dengan musibah, beliau itu mencontohkan ya, perbanyaklah doa saat engkau menghadapi musibah dengan doa Allahumma soyiban nafi'an. Pertama saya tercenung, lah ini kan bukannya doa hujan, doa ketika hujan, Allahumma soyiban nafi'an. Nah ternyata Bunda karena musibah itu seakar dengan kata soyiban yusibu asoba yusibu soyiban musibatan ya. Maka apa yang dimaksud dengan musibah ya? Maka musibah itu Bunda sayang, itu sebagaimana hujan. Kalau hujan itu gini Bunda, apakah ketika ada satu titik air dari langit, 1 titik, 2 titik, 3 titik itu sudah dikatakan hujan? Belum ya. Kapan disebut dengan hujan? Ketika turunnya itu mengucur ya, terus menerus gitu ya, tidak terputus. Maka benar dicintai Allah, sebenarnya makna musibah itu berarti adalah peristiwa yang sambung menyambung dalam kehidupan kita ya. Apakah berupa suka, berupa duka, itu sebenarnya istilahnya adalah musibah ya.
musibah. Jadi bukan sekedar yang buruk, tetapi segala sesuatu hal, peristiwa yang menimpa dalam kehidupan kita itu disifati dengan musibah, ya, musibah. Dan di sini Allah menyebutkan, tidaklah setiap hal yang menimpa kita di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semua telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Itu sudah ya di pekan lalu ya, bagaimana kemudian nanti konfirmasi amal-amal kita, perjalanan hidup kita itu nanti akan dikonfirmasi kembali dari catatan amal, rakib dan atid, itu dikonfirmasi dengan perjalanan hidup kita yang sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz jauh-jauh sebelum kita hadir di dunia ini. Ya, Masya Allah, bahkan nanti lebih detail, lebih rinci, lebih mendalam, karena malaikat itu tidak bisa nanti memperhitungkan apa yang ada dalam kedalaman hati kita. Ya, semacam ikhlas, ria itu mereka masih bisa tersamarkan, tapi Allah yang Maha Teliti tidak. Bahkan kemarin tuh ketika saya mendengar nasihat ya dari seorang ustazah, beliau mengatakan bahwa nanti itu Bunda, sifatnya dari buku catatan amal kita sampai detailnya tuh begini. Kalau misalnya seseorang tertawa gitu ya, tertawa, itu dalam tulisannya itu bukan dikatakan Iin tertawa hari ini jam segini, ada di mana gitu ya, karena apa? Tidak. Tapi nanti sampai kemudian, misalnya saya tertawanya itu ha gitu, itu ditulis ha sampai detail begitunya, berapa kalinya itu ada. Ya saya mengatakan ya Allah itu ya, kalau bukan dengan kasih sayang Allah, Bunda sayangnya, karenanya memang perbanyak istighfar ya, perbanyak istighfar dengan maksud istighfar itu pertama kita berharap Allah mengampuni. Ya, Allah menutupi kan? Allah menutupi dan mengampuni dosa kita. Kemudian yang keduanya, istighfar itu kan kalaupun diampuni dan ditutupi, kita ingin itu juga mengimbas pada kita dihindarkan dari siksa Allah, kan? Ya kan? Karena kan kita tidak hanya ingin ditutupi tapi kemudian nanti dihitung dan disiksa. Tidak kan? Kita berharap pada Allah, ya Allah tutupi aib-aib kami, ya. Tutupi kesalahan dan dosa-dosa kami dan hindarkan kami dari siksa-Mu ya Allah. Pokoknya kan kalimatnya kan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jika kami lupa atau kami tersalah ya Allah, ampuni kami ya Allah, maafkan kami. Ya. Baik Bunda sayang ya. Itu yang ayat ke-22-nya. Nah, kemudian ayat ke-23-nya ya. Mohon maaf Bunda ya. Iya. Ya, likaila, mohon maaf Bunda sayang. Baik. Baik. Nah, jadi Bunda yang dicintai Allah, ya. Jadi di dalam ayat ke-22-nya tadi Allah menegaskan bahwa sesungguhnya menentukan hal yang seperti tadi itu bagi Allah sangat mudah ya, sangat mudah gitu ya, semuanya dengan segala sistem kehidupan itu sangat mudah dan Allah mengetahuinya. Kemudian yang ketiganya buahnya tadi Bunda Hafsah menyebutkan likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ya. Semua ini dimaksudkan agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa semuanya sudah tertulis ya, dan semuanya juga akan sangat rinci Allah turunkan, kemudian akan kembali diperhitungkan oleh Allah ya, segala karunia-karunia itu. Maka ketika kita berjumpa dengan potongan kisah duka ya, kita berjumpa dengan bahagia di dunia ini, maka kita bisa bersikap dengan sangat proporsional ya. Nah, benar yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali ke pesan sa'i ya, maka makna sa'i itu Bunda itu akan bisa termaksimalkan sekali lagi manakala kita memiliki tiga hal ini ya. Yang pertama, kita mampu memahami qada dan qadar dengan baik ya, pahami qada dan qadar dengan baik. Kemudian yang keduanya Bunda sayang, jadi kalau kita sudah memahami qada dan qadar dengan baik, mas sekali lagi ya, sudah tidak ada lagi prasangka buruk pada Allah ya, ya kan? Mohon Bunda ya, kalau ada sesuatu lagi gejolak dalam hati Bunda, tolong mudah-mudahan nanti bisa dihadirkan ya rekaman yang lalu ya Dinda ya, mudah-mudahan nanti bisa di-upload di channel YouTube kami ya tentang qada dan qadar di pekan lalu. Nah itu ketika itu kemudian bisa menguatkan kita, sekali lagi mudah-mudahan tidak ada lagi rasa khawatir berlebihan ya, mudah-mudahan tidak ada lagi buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama ya, pahami qada dan qadar. Kemudian yang keduanya adalah miliki keterampilan mengelola emosi ya, karena takdirnya itu sudah sesuatu yang sangat baik, sangat sempurna, pada Allahnya itu tidak ada masalahnya. Tapi kan biasanya yang bermasalah itu ada pada jiwa manusia
ya begitu menerima putusan satu peristiwa terjadi, di situ kan mulai ada Bunda ya, mulai ada sesuatu pergolakan di dalam jiwa manusia. Maka setelah memahami qada dan qadar, kita pun dianjurkan untuk memiliki keterampilan mengelola emosi. Bunda yang dicintai Allah, ini saya sudah share barusan di grup ya, slide-nya. Baik ya. Nah, Bunda yang disayangi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekali lagi, tatanan Allah tentang sistem kehidupan ini sudah sangat rapi ya, sudah sangat indah, sangat penuh dengan kebijaksanaan. Hanya tinggal kemudian PR-nya diri kita ya, dengan apa yang ada di dalam jiwa kita ya. Maka kemudian yang kedua adalah miliki keterampilan mengelola emosi. Masya Allah ya, dengan perjalanan hidup yang sudah sekian jauh, Bunda semua tapaki, Masya Allah ya, setiap hari setiap saat bergumul dengan emosi ya Bun ya. Ya ya. Izinkan saya bertanya, kalau begitu Bunda, apa yang dimaksud dengan emosi? Jengkel. Luapan terus. Emosi harus jengkel. Perasaan yang mengejolak. Baik. Positif maupun negatif. Baik Bunda sayang ya. Iya Bunda yang disayangi Allah ya. Kalau ditanya tentang emosi, biasanya lebih kebanyakan orang ya lebih memaknai emosi itu pada sesuatu yang negatif ya. Marah, sedih, kecewa, bahkan mungkin satu waktu diambang putus asa ya, itu baru merasa sedang berada dalam gejolak emosi. Tapi kalau dibilang sedang gembira ya, sedang bahagia, sedang merasakan satu kesenangan, kita tidak merasa kita sedang emosi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, Bunda yang dicintai Allah, di sini sangat penting ya kita memahami hal ini ya. Termasuk juga tadi saya katakan tadi ya, jenis-jenis suasana hati yang membahagiakan saja itu kan bagus kalau kita memahami dengan detail Bunda ya. Kayak misalkan, apa sih itu gembira Bunda? Apa yang dimaksud dengan gembira? Apa Bun? Orang biasa kalau gembira pasti diwujudnya dengan tertawa. Gembira dan tertawa, Masya Allah ya. Saudaranya ya, gembira saudaranya tertawa ya. Ya, semestinya memang Bunda sayangnya kita bisa memahami dengan detail sehingga satu waktu kita bisa betul-betul mengelola emosi-emosi kita ya. Kayak misalkan gembira itu berbeda dengan senang ya. Gembira juga berbeda dengan bahagia ya. Apa bedanya? Bahasanya juga, kata-katanya juga sudah beda, pasti beda. Baik, kalau beda apa yang membedakan Bunda antara gembira, senang dan bahagia? Bunda Titi senang, gembira, senang dan bahagia. Apa itu? Bedanya apa? Beda tipis-tipis. Beda tipis-tipisnya seperti healing juga, healing tipis-tipis. Apa bedanya gembira, senang dan bahagia? Samanya tertawa. Masya Allah, iya kan? Setiap orang yang tertawa. Baik, apa Bunda? Baik, jadi Bunda ya. Jadi kalau gembira itu Bunda, pemaknaan gembira itu adalah perasaan suka yang diekspresikan, ya kan? Rasa suka yang diekspresikan itu adalah gembira. Kayak misalkan ya misalnya ada momen-momen di mana kita meraih apa yang kita capai, meraih apa yang kita inginkan selama ini, yang kita upayakan gitu kan. Nah, itu kan ada yang terekspresikan oleh kita ya, rasa suka dalam jiwa kita yang terekspresikan. Dan itu kan terbaca Bunda, orang yang gembira itu terbaca. Ya? Gembira itu terbaca. Kenapa Bun? Kalau emosi marah juga terlihat juga bisa. Benar Bunda sayang, benar Bunda. Cuma ini kan artinya kan kita sedang mencoba membedakan dulu ya, mendalami dulu apa makna gembira, senang dan bahagia ya. Ya, jadi kalau gembira itu adalah perasaan suka yang diekspresikan ya. Juara satu, wah gitu ya, saat itu pasti kita senang gitu ya Bunda, itu ya mungkin dengan kalimat-kalimat ya, mungkin dengan bahasa tubuh gitu ya. Nah, kalau senang itu adalah perasaan suka ya, perasaan suka yang bertahan ya, yang bertahan dalam waktu-waktu tertentu. Mungkin bisa jadi sekitar 2 atau 3 bulan ya, itu senang ya, perasaan suka yang bertahan 2 sampai 3 bulan. Contohnya gini Bunda sayang,
Ketika Bunda mengetahui misalkan Ananda Bunda misalkan suka nasi goreng, senang nasi goreng, ya, kira-kira berapa lama itu bisa bertahan kalau tiap hari dikasih nasi goreng, ya, ya kan? tiap hari begitu ya. Tapi kan kalau misalkan itu bisa diberikan setiap hari gitu ya, itu mungkin kadar waktu yang paling lama itu 2 bulan lah. Karena kadang juga ada seseorang, dan saya sendiri ngalamin Bunda. Dulu itu saya pernah menyukai satu jenis ikan. Tiap hari saya makan ikan itu, tiap hari makan ikan itu. Akhirnya berapa tahun berikutnya ketemu ikan itu sudah kayak rasa sudah cukup begitu ya, sudah gitu ya. Jadi senang itu adalah perasaan suka yang bertahan dalam jangka waktu tertentu. Yaitu kalau senang. Nah sekarang kalau bahagia itu adalah perasaan tenang dan tentram meskipun sedang ada masalah. Jadi Bunda pilih mana? Gembira, senang, atau bahagia? Bahagia. Kalau saya pilih tiga-tiganya Bunda. Oh, begitu. Kan disuruh pilih. Begitu ya. Kalau tiga-tiganya itu bukan milih ya. Itu namanya merangkum ya, mengambil semuanya ya. Gembira, senang, dan bahagia ya. Nah, jadi bahagia itu adalah perasaan tenang dan tentram meskipun ada masalah ya. Baik, sekarang kebalikannya Bunda. Apa bedanya? Apa bedanya sebal, kesal, jengkel, dongkol? Baik, tidak bisa dibedakan. Bunda Hafsah sudah ngambil kayak pola saya berbicara ya Bunda. Kalau katanya saja sudah beda, berarti maknanya beda gitu ya. Seperti ikro dan tilawah gitu kan, saya sering sampaikan begitu ya. Sepertinya itu di copy paste Bunda ya. Baik, jadi ya rasa negatif kayak misalkan sebal, kesal, jengkel, atau dongkol itu juga punya ciri khas tersendiri ya. Kalau sebal itu Bunda biasanya itu perasaan tidak suka, tapi sifatnya itu sementara. Saya itu lagi sebal gitu ya, tapi kan itu biasanya tidak lama ya kalau perasaan sebal ya. Sebal itu perasaan tidak suka yang bersifat sementara. Nah, tapi kalau sudah masuk kesal itu adalah perasaan tidak suka yang mulai dibalut dengan kemarahan. Orang kesal itu kan ada rasa tidak suka dan dia sudah mulai marah ya. Kalau jengkel, singkatnya kalau jengkel itu di atasnya kesal, marahnya sudah lebih marah, ya lebih tinggi, dan pada puncaknya bukan lagi jengkel tapi dongkol. Kalau sudah dongkol, itu sudah di atasnya jengkel ya. Tinggal menunggu. Baik, apa yang ditunggu Bunda? Apa yang ditunggu dari dongkol? Tunggu meledak, masya Allah ya. Apakah nanti kita menghadapi kodok dan kodar akan dengan suasana jiwa seperti itu? Jangan ya Allah ya. Baik. Nah Bunda yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya katakan bahwa hikmah sa'i itu yang kedua akan kita bisa dapatkan ya ketika kita memiliki keterampilan mengelola emosi ya. Jadi kita kembali dulu deh ke pengertian emosi ya. Apa itu emosi ya? Maka emosi itu sebenarnya adalah reaksi ya, reaksi atas sebuah perilaku, reaksi atau perilaku ya. Emosi itu adalah reaksi atau perilaku atas satu kondisi ya, atas satu kondisi yang mana emosi itu disebabkan oleh kondisi perjalanan masa lalu kita, kondisi kita ya, dan kondisi sekitaran kita di saat itu ya. Emosi itu adalah reaksi atau sebuah perilaku atas satu kondisi yang mana emosi itu disebabkan oleh kondisi perjalanan masa lalu kita, oleh kondisi kita ya, dan kondisi sekitaran kita saat itu. Emosi ya saling terkait. Jadi masa lalu kita ya, saat diri kita berada dalam satu keadaan dan kondisi di sekitar kita saat itu ya, reaksi kita ya, reaksi kita. Karenanya memang Bunda yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala ya, tentu kalau berbicara tentang batasan dari emosi ini ya, ya kita akan menjumpai ya pada kejadian-kejadian sehari-hari kita. Misalkan Bunda ya, di saat kita mengantuk ya, atau dibandingkan saat kita dalam kondisi segar, kira-kira lebih mudah mana tuh emosi negatif kita tersulut?
saat ngantuk ya, ngantuk terganggu, saat lelah terganggu ya Bun ya, atau saat ada sesuatu hal yang membebani kita ya, itu biasanya akan mudah untuk tercetus emosi yang negatif. Tetapi sekali lagi perjalanan masa lalu kita ini akan sangat mempengaruhi bagaimana nanti kita mampu mengelola emosi di masa-masa hidup kita sekarang ini. Baik ya. Nah, benar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan emosi itu seperti tadi ya, sebuah reaksi gitu ya. Dan memungkinkan reaksi yang hadir itu kan juga karena peristiwa hidup itu ada yang sesuai dengan harapan, ada yang di luar harapan. Berarti saat sesuai harapan yang hadir itu kan sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan ya. Tentu itu akan berbeda ekspresi kita ketika kita menjumpai hal-hal yang kurang menyenangkan hati kita. Baik Bunda sayang, tetapi ada nasihatnya sebenarnya begini. Ketika kita bertemu dengan potongan-potongan peristiwa yang memancing emosi negatif kita khususnya ya, maka ada nasihatnya seperti ini. Jangan terlalu mendramatisasi rasa yang hadir ya ketika satu peristiwa itu menimpa diri kita. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya Bunda ya, emosi itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menyakiti diri kita. Ya. Emosi diciptakan oleh Allah bukan untuk menyakiti diri kita. Contoh misalkan Bunda ya, tentu ketika kan segalanya gini Bunda, segala yang Allah hadirkan itu tidak ada yang tidak memiliki pesan dan hikmah untuk kita. Ya. Contoh Bunda sayang, ketika sesuatu kebahagiaan yang datang kepada kita ya, itu pesan utamanya adalah kalau engkau merasa bahagia dengan peristiwa ini kata Allah, dengan hal ini, maka mohon rawat ya, mohon rawat, bahkan kalau bisa hadirkan lagi bahagia-bahagia yang lebih indah dari apa yang telah engkau capai hari ini. Maka rawatlah ya, jika bahagia maka rawatlah kebahagiaan itu kata Allah. Tetapi kalau kemudian satu waktu ada kita rasakan kesal, ada kita rasa kecewa, ada rasa marah kita gitu ya, maka pesan Allah itu sebenarnya juga adalah ya, kalau engkau sudah merasakan sesuatu yang tidak nyaman ya saat itu dengan warna rasa yang kau rasakan juga begitu mengganggu, maka pesannya adalah belajarlah untuk menghindarkan hal-hal itu terulang kembali. Jadi begitu. Maka Bunda sayang, pertanyaan saya kalau seperti itu pesan-pesan dari setiap peristiwa, kita satu waktu kalau kita mau marah boleh enggak? Boleh. Satu waktu, bagaimana Bun? Masya Allah, marah terkendali. Masya Allah, kalau begitu kita bertanya pada Bunda Nunu. Iya. Kalau begitu saya menyesal bertanya kalau begitu Bun. Masya Allah, Masya Allah. Marah. Masya Allah. Dan satu saya baru mau kantor jarum tuh, dapat teriak saya lebih dulu ada di luar. Baik. Itu kalau Bunda, bukan karena pertanyaan saya Bunda. Bukan karena pertanyaan saya. Oh ditunda. Baik, Waalaikumsalam. Iya, benar disayangi Allah ya. Jadi tadi saya okelah pertanyaan dari Bunda Nunu ya, saya tujukan kepada Bunda semua saja ya. Oke, kalau tadi setiap pesan, setiap rasa yang hadir dalam jiwa, makanya benar Bunda, setiap perasaan itu sebenarnya itu utusan dari Allah ya. Rasa yang hadir itu adalah utusan dari Allah. Bagaimana kemudian Allah melihat ya, bagaimana penyikapan kita kepada setiap rasa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Iya, sampai kemudian dari semua rasa itu ujungnya itu satu ya, ingin menggiring kita untuk semakin melihat dan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti itu rasa-rasa itulah yang akan berkisah pada Allah kan. Ketika kita sedih, kemudian kita bisa menyikapi dengan baik. Nah, itu yang akan jadi pahala kan? Ya kan? Ketika kita marah, nah, tadi kembali lagi ya, karena ada kata marah. Boleh enggak kita marah? Kalau marah itu punya pesan, boleh? Boleh. Kalau saya seandainya saya marah, itu saya tidak, dia mungkin ya tadi. Masya Allah ya, boleh ya. Beberapa peristiwa yang saya alami, saya akan mengatakan, enak dia kalau saya marah, saya yang sakit dia. Oh, gitu. Baik, baik Bunda disayangi Allah ya. Tadi saya katakan ya bahwa kalaupun misalkan kita marah ya, kemudian ketika dikatakan Bunda boleh kita untuk marah, pertanyaan saya berikutnya, kalau marah itu boleh, kenapa dari kemarahan itu seringkali menyisakan luka batin bagi orang-orang yang ada di sekitar kita?
Kalau memang boleh, kenapa menyisakan luka batin bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Padahal kita tahu, Bunda, nanti kan saya katakan di beberapa pekan lalu ya, saat kita perjalanan kita untuk sampai ke surga kita, itu kan ujungnya itu kan nanti begitu selesai semua ya, kayak misalnya hisab selesai, lewat sirat selesai gitu ya, itu kan kita kan akan diperhadapkan kepada orang-orang yang pernah punya urusan dengan kita. Mungkin diantaranya adalah orang yang pernah terluka jiwanya oleh kita, robek hatinya oleh kita, oleh kata-kata dan ungkapan kita misalkan. Nah, baik Bunda sayang. Tadi saya katakan kalau kita boleh marah, terus kenapa mesti ada orang yang terluka karena kemarahan kita? Apa sih yang dilakukan orang yang marah itu, Bunda? Sebenarnya apa yang dilakukan orang marah? Setan itu. Masya Allah. Kenapa? Mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Kata-kata yang mengeluarkan. Ya, Masya Allah ya. Nah, itulah Bunda ya, itulah pentingnya Bunda sayang. Makanya saya sejak awal mengatakan ya, memiliki keterampilan mengelola emosi ya, mengelola, karena bukan lagi diksi mengendalikan ya. Kalau mengendalikan dengan mengelola kan beda ya, ya kan? Kontrol dengan apa kan, adalah kontrol emosi. Kontrol itu ya ada istilah ya. Iya, iya. Baik. Baik Bunda sayang. Jadi bedanya mengelola dengan mengendalikan itu Bunda sayang. Biasanya kalau kita terpaku pada sesuatu diksi kata mengendalikan, itu artinya kita akan sangat fokus kan? Kita sangat fokus, kemudian betul-betul menjaga ya. Yang mungkin fokus kita itu akan menguras justru energi kita. Tapi kalau mengelola, Masya Allah Bunda, kan tadi dikatakan marah boleh, gitu kan. Tapi kenapa suka dari marah itu biasanya menghadirkan orang-orang yang terluka jiwanya, gitu ya. Nah, masalahnya Bunda kalau seperti itu, saya katakan kelola lah marah itu. Emosi itu, marah itu kan bagian dari emosi, maka kelolalah marah itu ya, agar kemudian menghadirkan kebaikan. Bagaimana contohnya ya, bagaimana langkah-langkah kita menjadikan marah kita itu akan menghadirkan kebaikan? Baik Bunda sayang, bukankah sebenarnya orang yang marah itu kan sebenarnya kan dia tadi Bunda mengatakan sedang mengungkapkan kata-kata ya. Tapi kalau kemudian dilihat dalam bahasa psikologi Bunda ya, orang marah itu sebenarnya sedang mengeluarkan sampah emosinya kan, ya kan, sampah emosinya sebenarnya. Nah, kalau tidak dikeluarkan tidak dikeluarkan sakit. Makanya tadi saya katakan marah boleh tapi dikelola. Nah, bagaimana caranya? Karena kemarahan itu adalah sampah emosi Bunda sayang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tadi Bunda Titi mengatakan melihat orang yang membuang sampah sembarangan aja kan, rasanya bagaimana gitu. Maka nasihatnya adalah kalau marah itu adalah sampah emosi, maka buanglah kemarahan itu pada tempatnya gitu. Jangan membuang kemarahan itu di telinga, benar Bunda, jangan membuang kemarahan itu di telinganya seseorang, di telinga suami, di telinga anak-anak, di telinga adik-adik mahasiswa kita. Kenapa Bunda sayang? Bunda sayang? Masya Allah. Baik ya, baik Bunda sayang. Iya Bunda sayang ya. Maka ya buanglah sampah pada tempatnya ya. Bagaimana caranya Bunda yang disayangi Allah Subhanahu wa taala ya? Bagaimana cara kita mengelola marah dengan benar itu Bunda ya? Masya Allah ya. Subhanallah ya, cara kita mengelola emosi Bunda secara umumnya sebenarnya, atau mungkin marah yang sedang kita bahas ini. Yang pertama, kita sadari dulu. Yang pertama, menyadari kondisi kita sedang labil ya, sedang bergumul ya, sedang mencoba berjuang menata diri kita, menata hati kita karena satu peristiwa. Sadari dulu, yang pertama sadari. Seperti yang lalu rumus ABC ya, A-nya akui, kalau ini sadari ya. Sadari dulu. Tips untuk mengelola emosi apapun itu ya, terutama emosi negatif ya. Yang pertama menyadari dulu, menyadari kondisi kita saat itu. Kemudian yang kedua, setelah kita menyadari, yang kedua adalah terima dan pilih untuk diam lebih dulu ya. Kalau kita sedang ada emosi ingin marah gitu kan, terima dulu, ya Allah gitu kan, ya Allah ya, terima, kemudian pilih diam lebih dulu ya, tapi kalau ini pun belum menyelesaikan, kita masih ingin mengungkapkan, maka yang ketiganya adalah berikan ruang untuk diri kita
ya, cari tempat. Makanya marahnya itu sebenarnya, marah itu sebenarnya dibolehkan dan tidak akan dosa kalau sesuai memang dengan dengan sistem yang Allah tawarkan dalam kehidupan ini. Jadi kayak tadi Bunda ya, sadari dulu ya, kemudian kita terima, kita diam lebih dulu. Setelah itu kalau masih ingin meluapkan perasaan kita, maka beri ruang pada diri kita dan kita mencari tempat. Bagus Bunda kalau misalkan kalau masih dalam tahap ini ya, kalau masih belum cukup dengan diam gitu ya, maksud saya ya, karena ada orang yang ketika diam sudah terklarifikasi emosinya ya, dia sudah merasa clear ketika dia membayangkan misalkan dia teringat misalkan bimbingan Allah, barang siapa ya yang mampu menahan amarahnya kan, maka nanti di hari hisab itu, di saat perhitungan belum dimulai, Allah sudah menanyakan di situ, mana hamba-hambaku yang dulu pernah memaafkan karena aku di dunia, itu sudah langsung diperintahkan masuk surga. Masya Allah ya. Nah, kalau diam itu sudah kemudian menerima dan diam itu sudah cukup ya, membuat emosi kita kembali stabil sudah. Tapi kalau masih bergejolak, masih ingin meluapkan sampah emosi kita tadi ya, maka cari tempat bisa masuk di kamar atau di mana. Kalau di situ kita mau teriak, mau itu silahkan. Dan kalau bisa jangan sampai menimbulkan tadi luka batin untuk yang lain ya. Jangan sampai menimbulkan luka batin bagi yang lain ya. Nah ya. Iya betul, termasuk juga kalau satu waktu dari kemarahan itu atau mungkin kesedihan ada air mata yang ingin tertumpah ya, maka tumpahkan saja, benar, tumpahkan saja air mata itu ya, karena pernah ada penelitian Bunda sayang, boleh saya lanjutkan? Boleh? Baik. Boleh saya lanjutkan, Bunda? Boleh? Baik ya, Bunda. Baik. Nah, Bunda sayang ya, ada sebuah penelitian bahwa ada 2 orang wanita yang sedang menangis, ya. Yang satu itu penyebabnya karena dia mengupas bawang. Kalau yang kedua, penyebabnya memang dia sedang merasakan emosi negatif, ya. Nah, ternyata Bunda hasil penelitiannya menunjukkan kalau wanita yang sedang mengupas bawang itu begitu diteliti air matanya tidak mengandung hal-hal yang membahayakan, gitu ya. Tetapi kalau orang yang dia sedang meluapkan emosi negatifnya dan dia menangis, ternyata di air matanya itu didapati hal-hal, bahkan ditemukan racun-racun yang bisa membahayakan dirinya, gitu. Seperti itu. Maka sebenarnya pada satu waktu nasihatnya Bunda, kalau misalnya ada satu peristiwa yang menghadirkan air mata Bunda ya, maka kalau ada kesempatan untuk menangislah gitu ya. Boleh menangis aja gitu ya, karena sesungguhnya tangisan karena luapan emosi negatif itu mengeluarkan racun dalam tubuh kita, sebuah proses detox sebenarnya ya. Yang kalau ditahan justru seakan kita tuh berpesan, padahal Allah tuh sudah ngasih jalan keluar tuh, keluarkan tuh racun-racun dalam tubuh kita yang mungkin membuat engkau sakit. Tapi kalau kita tahan-tahan, kita seakan mengatakan pada Allah, jangan ya Allah, biar aja gitu ya, biar racun itu dalam tubuh saya. Seakan seperti itu. Tapi sekali lagi kita harus bisa mengelola perasaan-perasaan itu dengan baik, dan pada respon-respon emosi kita mohon diingat tadi Bunda sayang, jangan sampai menghadirkan luka batin bagi orang-orang di sekitar kita ya. Hati-hati, karena luka batin itu yang nanti bisa menyebabkan justru seseorang yang seharusnya masuk surga kemudian tertahan langkahnya. Dan banyak itu hadis-hadis yang mengutarakan kisah-kisah seperti itu. Ya, seseorang yang sudah hampir masuk surga kemudian ada orang yang komplain, ya Allah jangan masukkan dia ke surga ya Allah. Dulu di masa kehidupan dunia itu masih berlangsung, ya Allah dia pernah menzalimi saya, dia pernah memarahi saya, dia pernah melukai saya, dia pernah menyakiti saya. Itu kan ada hadisnya. Ya. Baik Bunda yang disayangi Allah. Nah sekarang begini Bunda, kalaupun misalkan Bunda ingin marah ya, Bunda pesannya tuh gini, kalau kita ingin marah jangan fokus kepada kemarahannya ya, jangan fokus kepada kemarahannya, tapi apa yang kita jadikan fokus, yang dijadikan fokus itu adalah penyebab marahnya ya, dan kemudian pada solusi dari apa yang kita inginkan hadir setelah kemarahan itu hilang gitu. Jangan fokus kepada kepuasan kita untuk mengumbar kata-kata, untuk membuang sampah emosi itu tadi gitu ya. Jangan fokus ke situ.
Jadi bunda sayang, kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu bunda? Karena kalau bunda berkata ya dalam kondisi marah misalkan, kan bukan cuma kalimat kita kan, termasuk bahasa tubuh kita pun kan juga menampilkan hal itu. Nanti yang terekam oleh orang yang mendengar kemarahan kita itu bukan nasihat dari kita, ya. Yang terekam bukan nasihat kita, melainkan hanya emosi yang menyertai di setiap kata-kata kita. Ya kan? Biasanya kalau orang dimarahi itu kan yang terekam itu kan marahnya bunda, bukan kata-katanya, bukan pesan-pesannya, justru kemarahannya. Ya. Jeleknya juga yang diterima, baiknya juga yang masuk. Iya, kenapa bunda Titi marah? Marahnya kenapa? Anda tahu, pokoknya marah aja. Gitu. Kan ada orang yang seperti itu kan? Iya bunda yang disayangi Allah ya. Jadi sekali lagi bunda, iya. Fokus kepada penyebabnya untuk kemudian tadi kan saya katakan setiap emosi itu punya pesannya tersendiri. Kalau bunda marah atau bunda kecewa, maka pesan-pesannya itu adalah yuk hindari yuk hal-hal yang memungkinkan, yang bisa menimbulkan, yang memicu kemarahan gitu. Ya kan? Sebenarnya kan itu yang kita ingin harapkan dari orang-orang yang mungkin ada ganjalan, kita merasa ada ganjalan, kemudian ternyata kita salah buang sampah ya. Ternyata langsung di telinganya gitu kan. Nah, itu menimbulkan duka jiwa sebenarnya. Ya, hati-hati, makanya saya tidak pernah habis pikir bunda kalau ada kemudian budaya bullying, kan heran gitu ya, orang-orang yang suka membuli gitu kan, itu kan heran sampai kemudian menjadi sebuah budaya itu kan, ya Allah, padahal bimbingan Allah itu seperti ini gitu ya. Kalaupun satu waktu kita ingin meluapkan emosi, cari tempat gitu. Kalau udah cukup di kamar, udah cukup di rumah, pergi ke pinggir pantai ya bunda. Silakan gitu ya. Di situ bunda, silakan bunda mau mengungkapkan isi hati di situ boleh begitu. Ya, masya Allah ya. Tetapi sekali lagi bunda, kalau kita sedang dilanda sebuah emosi ya, kalau emosi negatif yang hadir pada diri kita, maka pesan utamanya adalah mohon yuk belajar untuk mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi lagi, agar engkau tidak kecewa lagi, agar engkau tidak marah lagi, agar engkau tidak bersedih lagi. Itu kan pesan utamanya kan. Begitu juga ketika kita menghadapi hal-hal yang sesuai dengan harapan diri kita. Ketika kita gembira, kita bahagia, kita merasakan limpahan cinta gitu kan, maka pesannya pada diri kita adalah yuk rawat yuk semua kondisi itu agar kebahagiaan ini terus berada bersama kita. Ya. Seperti itu bunda sayang ya. Bahkan di sini kalau Nggak ada demo kok mengendalikan emosi. Masya Allah, nggak ada demo ya. Nggak ada demo. Demo boleh sih bunda, akan mengutarakan pendapat boleh, tapi sekali lagi bagaimana tata cara kita, bagaimana, kan tidak mesti bunda yang dicintai Allah orang-orang yang, yaitu kembali lagi nantinya kepada orang-orang yang memiliki akhlak dan adab ya. Orang-orang yang memiliki akhlak dan adab itu bunda sayang tidak mesti berkata dengan keras atau dengan teriakan ya, dengan kalimat-kalimat yang halus, lembut tapi mengena ya, itu akan bisa mengubah kondisi ya yang sepertinya mungkin. Karena begini bunda yang dicintai Allah, saya berpesan pada bunda ya, saya ingin memberikan sebuah pemahaman ya, bahwa sebenarnya pada setiap kata yang kita ungkapkan itu sebenarnya kita sedang memperlihatkan diri kita kepada orang lain ya, sedang memposisikan diri kita itu seperti sebuah buku yang terbuka untuk dibaca kalau kita berkata-kata, karena setiap kata itu memiliki 3 pesan ya. Yang pertama, bukankah kata-kata itu nanti akan sangat mampu untuk menggambarkan kapasitas orang yang berkata-kata, ya kan? Bahasa menunjukkan. Benar bunda ya. Kemudian yang kedua bukan sekedar kapasitasnya, yang kedua adalah otoritasnya, kan dari kata-kata ya akan terukur. Dan yang ketiganya bunda bukan sekedar kapasitas, otoritas, tapi juga moralitas. Kapasitas, otoritas dan moralitas. Makanya bunda yang dicintai Allah, orang-orang soleh itu ya sebenarnya lebih memilih untuk diam dibandingkan untuk berbicara. Karena sebenarnya dari setiap apa yang kita katakan itu menjadi gambaran dari diri kita ya, termasuk gambaran moralitas kita. Malu rasanya bunda saya. Banyak ada nasihat, kalau Jalaluddin Arumi itu sampai mengatakan begini, bahkan beliau mengatakan begini, jika engkau berjumpa dengan orang yang berilmu, sedang bersama dengan orang yang berilmu, maka kata beliau, pilihlah untuk lebih banyak engkau diam. Ya, satu. Kemudian beliau mengatakan lagi, jika engkau berjumpa ya dengan orang-orang yang, mohon maaf ya, dan orang-orang yang bodoh, ya, saat engkau bersama dengan orang-orang yang bodoh, beliau pun menasehatkan, maka pilihlah engkau untuk
lebih banyak diam, ya. Diamnya engkau saat engkau beserta dengan orang yang berilmu, maka diamnya engkau itu akan membuahkan limpahan ilmu dari orang yang berilmu itu untuk engkau, ya. Pun saat engkau terdiam, saat engkau memilih diam, saat engkau bersama dengan orang-orang bodoh, maka diamnya engkau itu akan menampakkan kewibawaan diri engkau. Masalah sampai seperti itu, Bunda, ya. Dan bahkan Jalaluddin Arumi itu menasihatkan pada kita, khususnya apabila kita sedang dalam keadaan marah. Beliau mengatakan gini, jika engkau dalam keadaan marah dan murka, maka jadilah engkau seperti orang yang mati, ya. Dalam keadaan marah dan murka, jadilah seperti orang mati, yaitu diam, ya. Jangan lakukan apapun agar tidak salah dan menyesal kemudian, agar tidak salah dan tidak menyesal kemudian, ya. Apalagi seorang ibu, orang tua, ya, mohon sekali Bunda, ya, kalimat-kalimatnya dijaga sekalipun dalam kemarahan. Ada sebuah kisah nyata, Bunda. Ada seorang ustazah yang sempat ditanya oleh seorang ibu, ya, kemudian ibu ini memiliki 4 orang anak, tapi keempat-empatnya itu tidak ada yang baik, Bunda, kehidupannya, ya. Apakah capaian duniawinya ataupun juga akhlak mereka. Banyak yang tersangkut kasus-kasus kriminal, ya. Sampai kemudian ketika dicari tahu kenapa bisa seperti itu, ternyata anak-anak itu dulunya seringkali lekat dengan kalimat-kalimat buruk dari ibunya. Ketika ibunya marah, ibunya menyumpahi anak-anaknya, ya. Hati-hati Bunda sayang, ya, hati-hati. Kalaupun kita ingin marah, misalkan, ya, satu waktu ingin marah kita kepada anak kita, sampaikan pada Allah. Tadi ketika kita mencari ruang, kemudian kita masih ingin meluapkan kemarahan kita, misalnya marah kepada anak, misalnya, sampaikan saja pada Allah, ya Allah, hamba marah kepada anak hamba, ya, hamba marah kepada anak hamba ini, ya Allah, tetapi semarah-marahnya hamba, ya Allah, hamba tetap ridho pada anak hamba, ya Allah, ya, karenanya, ya Allah, mohon ridhoi pula anak hamba, mohon bimbing, ya Allah, ya. Jadi ujungnya tetap kepada doa-doa kebaikan, ya, tetap kepada doa kebaikan. Seperti misalkan Imam As-Sudais, ya Bun, ya, Imam As-Sudais itu kan masa kecilnya kan pernah satu waktu itu, betul-betul Bunda, ya, itu kalau bukan ibu yang solihah gitu, ya, yang paham tentang hal ini, itu tidak akan bikin kisah hidupnya akan sebagus ini, ya, karena memang ada 2 kisah yang nampaknya antagonis, ya, sama diperankan oleh seorang ibu. Jadi kisah yang pertama adalah seorang ibu yang buang sampah emosi sembarang, marahnya itu di telinga anaknya gitu, ya, yang marahnya di telinga suaminya. Yang satu waktu, Bunda sayang, dia pernah dalam masa hidupnya itu pernah sangat marah kepada salah satu anak lelakinya, yang peristiwanya karena anak lelakinya itu memecahkan guci kesayangannya gitu kan, pecah sampai kemudian disumpahi sama ibunya bahwa kamu pun satu waktu akan hancur seperti itu, ya, gitu. Nah, siapa yang tahu kemudian perjalanan hidup itu, makanya saya katakan Bunda, kepada orang yang ahlul maksiat sekalipun mohon dijaga, ya, pandangan kita, ucapan kita, karena kita tidak tahu endingnya seperti apa. Nah, si anak yang pernah mendapat sumpah serapah itu satu waktu Bunda dalam pertumbuhannya, perkembangannya menjadi dewasa, menjadi remaja dan dewasa, justru menjadi anak yang paling baik di antara mereka bersaudara gitu, anak-anaknya bersaudara itu. Hingga anak ini menjadi anak kesayangan dari sang ibu, ya. Dan tertakdir sang anak ini menjadi seorang arsitek, ya. Arsitek yang sangat yang sangat dikenal gitu, ya, karena keunggulan dalam keilmuannya. Nah, ketika anak ini akan menikah, Bunda sayang, si anak ini kan sempat mempersiapkan, ya, tempat tinggal nanti setelah dia nikah. Jadi kasusnya itu justru tragedinya terjadi di situ. Ketika dia ngajak ibunya ke tempat tinggalnya yang akan dia tinggali dengan calon istrinya nanti, dan istrinya nanti itu dia ngajak jalan ibunya, Bu, yuk kita lihat dulu rumah saya nanti yang nanti akan saya tinggali dengan istri saya. Nah, ternyata begitu jalan-jalan, rumah itu ternyata dibangun tidak hanya 1 lantai, ya, tapi ada beberapa lantai, 2 sampai 3 lantai. Nah, ternyata Bunda, di hari yang naas itu, sang anak itu ketika membawa ibunya justru berjalan, ya, melihat kondisi rumahnya yang separuh, yang sedang dalam proses pembangunan itu, dibangun itu. Nah, kemudian anak itu yang memang sudah qadarullah, ya, takdir Allah, ya, anak itu kemudian terpleset, Bunda, terpleset di lantai 3, ya, dan terjatuh gitu. Terjatuh, ya, seperti guci itu Bunda, terjatuh, walaupun mungkin di luarnya itu seperti utuh, tapi di dalamnya banyak luka gitu, banyak luka di dalamnya, dan meninggal seketika. Ya, dan begitu
Itu di Indonesia, Bunda. Di Indonesia kejadian di sini. Kalau yang satu lagi tadi yang ibundanya Imam As-Sudais. Kalau ibundanya Imam As-Sudais itu kan pernah ya di masa-masa lalunya itu, di masa Imam As-Sudais ini dalam masa kanak-kanak waktu itu 5-6 tahun lah. Jadi saat ibunya itu dikatakan oleh ayahnya, oleh suaminya ya, dikatakan, "Bu, besok akan ada kolega ayah bertamu ke sini. Mohonnya disiapkan untuk makan jamuan makan malamnya." Itu kan Masya Allah Bunda, yang disiapkan sepanjang hari gitu, disiapkan. Nah menjelang maghrib semua makanan sudah terhidang ya, sudah lelah juga kan, sudah sepanjang hari memasak ya, sudah dihidangkan, rumah dibersihkan dan lain sebagainya. Tiba-tiba beberapa menit ya menjelang rombongan tamu suaminya, kolega suaminya itu sampai di rumahnya, As-Sudais itu kan datang Bunda ya. Baru pulang main pulang main dengan menggenggam pasir penuh di kedua tangannya itu, kemudian tanpa merasa bersalah kan dia bilang, "Umi, aku pulang," sambil mengatakan, "Umi, aku pulang," sambil dia menebarkan pasir itu pada makanan yang sudah siap dihidangkan itu. Saya dulu teringat teman saya Bunda, kalau teman saya itu ceritanya kalau dia habis setrika, dia habis susun baju di lemari, tiba-tiba anaknya Bunda dari luar, bukan sekedar ditarik Bunda, jadi tangannya itu penuh dengan lumpur, dia usap gitu sambil ditarik dari bawah gitu ya. Saat itu sempat menyampaikan hal itu ke saya. Nah ini Imam As-Sudais juga begitu ya, makanannya sudah terhidang, tamu sudah hampir datang, ternyata semua dihujani dengan pasir gitu. Ternyata Masya Allah apa yang dikatakan oleh ibunya As-Sudais saat itu, "Aduh nak," gitu ya, "ya Allah nak," gitu ya, "pergi kamu sana ke masjid, jadi imam sana di Masjidil Haram," gitu. Dan ternyata kejadian, karena memang Bunda sayang, hati-hati ya, doa dikabulkan itu salah satunya adalah saat kondisi emosi kita sedang memuncak, dalam puncak bahagia atau dalam puncak kemarahan. Hati-hati, itu saat doa dikabulkan ya. Baik, makanya tadi nasihatnya benar-benar nasihatnya Jalaluddin Ar-Rumi beliau mengatakan, dalam keadaan kau marah dan murka jadilah seperti orang mati ya, engkau diam dan jangan lakukan apapun agar tidak salah dan tidak menyesal kemudian ya. Seperti itu Bunda sayang ya. Kemudian yang berikutnya Bunda yang disayangi Allah, baik ya, Bunda yang disayangi Allah, yang harus kita pahami juga ya, yang harus kita pahami Bunda sayangnya. Tadi begini, yang terbaik itu ketika kita sedang menghadapi satu peristiwa yang menghadirkan warna rasa pada diri kita ya, maka sekali lagi nasihatnya jangan terlalu mendramatisasi rasa ya, tapi sekali lagi mulailah kita lincah dan cekatan untuk belajar mengelola rasa yang hadir itu. Pokoknya untuk hal-hal yang negatif ya, emosi-emosi negatif itu seperti tadi ya, sadari, kemudian kemudian kita terima ya, setelah kita terima kita cari ruang ya, beri ruang ya. Dan sekali lagi nasihatnya jangan terlalu mendramatisasi rasa, karena sesungguhnya emosi itu hanyalah penanda ya. Emosi itu sesungguhnya hanyalah penanda. Seperti apa yang dirasa oleh perut ya Bun ya. Kalau fisik itu ya, seperti apa yang dirasa oleh perut ya. Perut itu kan sebenarnya ketika dia menunjukkan ekspresinya ya, perut itu menunjukkan ekspresinya, bisa jadi itu satu waktu menjadi penanda lapar ya, atau mungkin penanda masuk angin ya, atau mungkin juga dia adalah penanda kebelet gitu ya Bun ya. Nah, kalau misalkan memahami emosi pun seperti perut ya, seperti penanda yang diberikan oleh perut, tentu kan nasihatnya kepada kita adalah siapkanlah perlakuan yang tepat gitu kan kepada tanda-tanda yang dimunculkan itu. Kan tidak tepat sekiranya Bunda kalau perut kita memberikan tanda lapar, tapi kemudian kita malah pergi ke toilet ya. Ketika kita misalkan butuhnya ke toilet, oh ternyata perginya malah ke tempat makan gitu kan. Tidak match gitu ya. Seperti itu Bunda ya. Maka juga seperti tadi, kalau ada emosi-emosi negatif dalam hidup kita yang hadir, maka mohon dikenali dan kemudian kelola dengan baik ya. Tapi sekali lagi, sebisa mungkin jangan menghadirkan luka batin bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bunda sayang, Bunda pernah melihat anak-anak yang temperamental atau orang-orang yang temperamen ya, anak-anak yang atau orang yang reaktif ya. Nah ternyata Bunda sayang ya, nah kalau misalkan satu waktu Bunda melihat ada anak yang dia itu keinginannya, atau siapapun ya, ada orang yang selalu keinginannya itu tergesa minta dipenuhi ya, minta dipenuhi,
maka pastikan bahwa orang itu atau anak itu dibesarkan oleh orang tua yang tidak pandai mengelola emosi. Jadi gini Bunda sayang, kalau orang tua terlalu reaktif misalkan ya, melihat rumah berantakan langsung marah ya, melihat handuk basah di atas kasur langsung marah gitu Bunda ya, langsung marah ya, tidak dikelola dengan baik Bunda ya, itu hanya akan menghadirkan anak-anak yang memiliki sifat temperamen reaktif, nantinya pun anaknya akan reaktif juga. Orang tua yang reaktif akan menghadirkan anak yang reaktif. Kenapa? Karena sesungguhnya gini juga Bunda sayang, emosi itu mau tidak mau, tapi ini fakta. Emosi itu memantul kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi emosi orang tua itu memantul kepada anak-anaknya. Anak itu tidak usah dikatakan saya marah, tidak. Anak itu sudah tahu bahwa oh iya, ayah sedang marah ini, ibu sedang marah, gitu ya. Dan sekali lagi, apabila kita marah, Bunda sayang tolong dikemas kalimat-kalimat kita tetap baik, karena kemudian jangan sampai anak itu hanya terkesan pada oh ibu sedang marah, terus apa pesannya ibu? Enggak, pokoknya ibu marah, saya enggak tahu, pokoknya yang jelas ibu marah aja gitu. Jangan sampai hanya itu yang didapat oleh anak-anak ya. Tetapi sekali lagi fokus pada perbaikan dari apa-apa yang kita ingin peroleh setelah emosi negatif itu hadir dalam kehidupan kita. Baik Bunda, itu yang saya hadirkan di kesempatan ini ya, mungkin ya, untuk yang ketiganya ya, tentang kemampuan kita untuk memiliki positive feeling ya nantinya ya, positive feeling ya, mungkin itu di pekan depan ya, bagaimana kita memiliki positive feeling dalam kehidupan ini ya, insyaallah ya. Iya Bunda sayang, karena hal-hal seperti ini ya, ini akan sangat menentukan kehidupan dan keberhasilan kita, dunia akhirat kita. Baik ya, tidak sekedar IQ tapi juga emosi kita harus terkendali dengan baik ya, spiritual kita juga. Silakan Bunda, silakan. Itu yang tadi yang orang tua kan pengeluaran katakan terhadap anak Iya. itu sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur. Apakah kita bisa mencabut kembali mungkin yang kita pernah ucapkan anak-anak dengan kata-kata yang tidak baik kita misalnya, apakah kita bisa mencabut kembali apa yang sudah kita keluarkan? Insyaallah ya. Iya Bunda sayang ya, ini complicated. benar Bunda, setiap ya, karena kadang memang seperti itu Bunda ya, yang dirasakan oleh hampir setiap orang tua ya. Kayak misalkan gini Bunda ya, kejadian-kejadian harian yang sering kali dan di banyak tempat ini terjadi. Kayak misalkan kalau rumah berantakan, biasanya kan yang marah itu ibu ya, ibu yang marah kan. Tapi saya tanya Bunda, nanti siapa yang bereskan rumah setelah ibu marah? Biasanya tetap ibu lagi kan, yang beresin kan ibu lagi kan, sudah marah. Rata-rata Bunda, kebanyakan orang tuh begitu Bunda, yang terjadi di rumahnya ya, begitu melihat rumahnya berantakan, yang marah ibu, tapi ujungnya yang beresin juga ibu. Terus nanti yang capek siapa? Ibu juga. Terus nanti misalkan pas dilihat anak yang sudah dimarahi itu kemudian tertidur gitu ya, yang nyesel siapa? Ibu juga kan. Itu uniknya Bunda kan. Susahnya jadi bukan Bunda sayang, bukan susahnya jadi ibu, tidak. Artinya itu memberikan justru pesan untuk kita, ternyata yang harus lebih banyak belajar itu adalah ibu ya. Karena nantinya pun Bunda sayang, kan juga banyak sanjungan-sanjungan dari Allah dan Rasulnya tentang wanita. Bunda, di dalam perjalanan sejarah, siapakah orang yang pertama mendapatkan syahidah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Bunda pernah dengar kisahnya Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir yang sahabat Rasul yang sudah beriman kemudian dipaksa murtad lagi, kemudian dihadirkan kedua orang tuanya kan, disiksa di hadapan keduanya, di hadapan Ammar bin Yasir ya. Ternyata kan yang disiksa pertama kali kan ibunya, Sumayyah itu kan, Sumayyah yang disiksa sampai kemudian beliau syahid, dan beliaulah orang pertama yang syahid. Jadi rombongan syahid itu justru seorang wanita yang jadi pemimpin utamanya ya. Yang awal mendapatkan gelar syahid itu adalah seorang perempuan. Kemudian ada kalimat begini lagi Bunda, ada kalimat begini lagi. Wanita tiang negara. Tidak dikatakan lelaki tiang negara, ya kan? Tiang. Wanita tiang negara Bunda ya. Kalau tiang berarti apa pesan yang tertangkap dari kata tiang? Diksi tiang itu sesuatu yang menyangga, sifat penyangga itu harus kuat. Ya kan? Wanita tiang negara. Baik ya? Baik ya?
Masya Allah. Belum pernah belajar fikih wanita di sini ya? Belum ya? Nah, padahal wanita juga punya 3 panggilan di sisi Allah itu ya. Ada Anisa, ada Mar'ah, ada Unsa. Itu masing-masing beda. Nanti dari 3 panggilan itu Bunda, mana yang menjadi potensi kita untuk masuk ke surga, mana yang harus kita redam baik-baik dari nama panggilan kita itu ya. Ya, ada Nisa, ada Mar'ah, ada Unsa. Itu beda-beda. Jadi dari 3 diksi itu saja nanti stressingnya berbeda. Termasuk yang misalnya Unsa itu, saya bocorkan sedikit ya Bun ya. Unsa itu adalah kunci kemuliaan seorang wanita. Ya, unsa, pada kata unsa, kapan-kapan ya penjabarannya ya. Kemudian yang kedua mar'ah. Mar'ah itu menunjukkan sifat kemuliaan sekaligus sensitivitas seorang wanita. Al-mar'ah kal mir'ah. Wanita itu seperti cermin. Bagaimana itu cermin? Cermin itu Bunda sayang memantulkan, dan bukan sekedar memantulkan, tapi kalau cermin itu kalau dia satu waktu dilempar, dia retak kan? Dia retak, dia pecah. Mungkin satu waktu bisa aja pecahan retakan itu disusun ulang, tetapi jangan berharap akan memantulkan gambar yang sama. Maksudnya apa? Sensitivitas wanita itu begitu ya. Memaafkan bisa, melupakan sulit gitu ya. Gitu kan? Itu sifat wanita. Bun ya. Makanya kalau laki-laki paham Bunda, saya katakan gini, kalau hidup kita terbimbing dengan Al-Qur'an itu Masya Allah indah ya. Kemudian yang berikutnya kalau kata Nisa, nah inilah Nisa, inilah yang harus kita kata Nisa inilah yang kemudian harus kita waspadai. Satu waktu ketika Rasul sedang Isra Mi'raj, Rasul mengabarkan kan begitu pulang, ketika ittala tu ilan nar, kata Rasulullah, ketika aku melihat penghuni-penghuni neraka, aksaro ahliha Nisa, ternyata yang paling banyak itu penghuninya adalah wanita dengan sebutan Nisa. Nisa itu artinya apa? Apa? Perempuan di neraka. Wanita, perempuan. Perempuan. Nah, Bunda kan ada surah An-Nisa ya. An-Nisa itu artinya bukan perempuan. Bukan juga wanita, tetapi artinya adalah perempuan. An-Nisa kan jamak ya, perempuan. Iya, tetapi kata Nisa itu Bunda, kita lihat akar katanya ya, apa pesan yang Allah mau berikan? Apa pesan yang mau Allah berikan? Kata Nisa itu berasal dari kata nasa. Apa itu nasa? Nasa itu adalah sesuatu yang cenderung suka bercerita. Ya, mungkin bisa jadi gini Bunda, sependiam-pendiamnya seorang perempuan ya, kalau sudah bertemu dengan temannya, pasti dia cerita. Ya, atau bahkan bisa jadi tragisnya gini Bunda, bisa jadi tragisnya gini, judulnya pengajian ya, tapi pas ketemu saling sapa ya, misalkan bagaimana kabar ta, alhamdulillah baik gitu kan, keluarga baik gitu kan, anak-anak baik, pekerjaan alhamdulillah baik, suami nah itu masalahnya gitu kan. Nah itu kan bisa jadi gitu, bisa jadi seperti itu gitu kan. Maka sekali lagi potensi itu yang kita tahan ya, potensi Nisa itu yang kita tahan, yang negara baik Bunda ya. Dan pada ujungnya kemuliaan seorang wanita itu kata Rasulullah, al-jannah tahta aqdamul ummahat ya, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu yang solihah, tentu saja ya, ibu yang solihah. Tetapi sekali lagi untuk jadi ibu yang solihah ya, tadi Bunda Titi begitu seru gitu ya, dibilang, jadi wanita gitu ya, belajar jadi wanita. Ya benar, memang itu menyeratkan kita mesti banyak belajar tentang wanita. Karenanya ada istilahnya, ada bidang ilmu yang disebut dengan fikih, dengan ada keilmuan yang disebut dengan fikih wanita ya, fikun nisa ya, belajar tentang wanita. Jadi Bunda sayang sekali lagi, dan ini memang ya, yang terberat untuk seorang perempuan itu adalah mengelola rasa dalam jiwanya ya, karena kalau perempuan itu sudah bisa menata jiwanya, wanita itu kalau di rumah Bunda, perempuan itu kalau di rumah itu ibarat matahari ya, ibarat matahari yang kalau dia dalam kondisi bahagia, sinarnya itu memancar menerangi seluruh rumah ya, seluruh penghuni rumah. Tapi kalau dia sedang berduka ya, dia sedang tidak bagus emosinya, maka kemuraman itu dirasa oleh seluruh penghuni rumah. Kalau ayah yang marah itu masih bisa, rumah masih bisa normal. Kenapa? Masakan masih ada kan, makanan masih tersedia ya kan, rumah masih bersih. Tapi kalau seorang ibu yang sedang marah Bunda, rumah berantakan, makanan tidak ada ya, pakaian berceceran ya, Masya Allah. Itu tadi saya katakan ya, pakaian berceceran ya, cucian. Masya Allah. Mungkin bisa jadi kalau kita mengambil hati seperti yang tadi ya, mengambil hati suami bisa jadi. Tapi kalau ibu yang marah ya, karenanya memang benar disayangi Allah ya, pesan kita ya, hari-hari ini juga barangkali kita tertakdir selalu hadir di sini Bunda ya, kita mencoba memaknai, memahami ajaran dari Allah dan Rasulnya. Tujuannya
Insya Allah Allah ingin selalu mengangkat posisi dan derajat kita lebih baik dari hari ke hari. Bunda yang dicintai Allah, mungkin dalam pertemuan yang singkat ini baru pada hal tadi saja ya, bagaimana kita mengelola emosi. Sekali lagi pahami, emosi itu dihadirkan bukan untuk menyakiti, tapi untuk menunjukkan saja sebagai sebuah penanda ya, penanda dari satu peristiwa. Jika emosi itu baik, maka pesannya tolong pertahankan hal-hal baik itu. Jika emosi yang muncul itu adalah emosi-emosi negatif, maka mohon untuk belajar meninggalkan hal-hal yang mungkin akan terulang hadirnya lagi rasa-rasa yang tidak kita harapkan ya. Baik, mudah yang disayangi Allah, yang dicintai Allah, pada teori-teori parenting yang pernah saya dapati dalam kehidupan ini, nanti ada orang-orang yang dalam tanda petik agak sulit ya, sulit dinasihati, sulit dikasih tahu, sulit untuk diarahkan. Ternyata itu semuanya jadi gini Bunda sayang, termasuk dengan sesuatu hal bullying itu ya, bullying itu. Jadi sebenarnya gini Bunda, luka jiwa itu ternyata lebih banyak ditorehkan itu di dalam rumah ya. Jadi coach yang terbaik untuk anak, termasuk pembuli yang paling kejam untuk anak pun ternyata adanya di rumah. Siapakah itu? Orang tua. Jadi Bunda yang disayangi Allah ya, jadi Bunda yang disayangi Allah, maka nasihatnya sebenarnya Bunda, kalau kita berjumpa dengan siapapun dalam hidup kita, maka posisikan siapapun itu, posisikan sebagai guru dalam kehidupan kita. Termasuk tadi anak-anak yang sulit dinasihati Bunda ya, itu barangkali di masa lalunya. Kan gini Bunda, sesungguhnya semua itu hadir oleh Allah, itu dihadirkan dalam kondisi fitrah ya. Kemudian bahkan yang lalu, pekan lalu Bunda Farida itu ada terputus, saya belum tuntas menjawab tentang apakah takdir juga bagi orang-orang yang dikaruniakan anak-anak disabilitas itu ya. Allah itu maha adil, yang maha indah dengan segala takdirnya. Sesungguhnya Bunda sayang, kecerdasan manusia ini dalam sebuah penelitian ya Bun ya, saya lupa dari kampus mana, salah satu kampus di Amerika itu mengeluarkan merilis ya, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa seluruh manusia yang hadir di dunia ini sebenarnya 90% dalam keadaan cerdas ya, mereka itu cerdas. Kalau kan semuanya kan Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Nabi Adam itu disebutkan dalam sebuah riwayat menguasai 70.000 bahasa. Maka ketika Nabi Adam itu adalah manusia, kita juga adalah keturunannya juga manusia, berarti peluang itu ada ya. Bunda yang dicintai Allah, jadi tadi disebutkan 90% manusia yang hadir di dunia ini adalah dalam kondisi cerdas. 5%-nya jenius, 5%-nya lagi terhambat. Nah, tetapi yang terhambat itu jangan dimaknakan berhenti di situ saja. Oh, terhambat, kemudian dimaknakan anak-anak disabilitas misalnya, itu kan kemungkinan terhambat. Ternyata tidak Bunda, justru anak-anak yang 5% yang terhambat itu justru kemungkinannya adalah 2. Dia bisa memilih apakah dia akan menjadi orang yang cerdas yang masuk ke 90% itu, atau menjadi orang yang jenius yang 5% itu. Dan itu sudah terbukti ya, kemarin dengan Naja, yang baru-baru ini Kaila. Kaila pun seperti itu ya. Iya, tidak bisa melihat kan? Tidak bisa melihat. Kemudian bahkan ketika ditanya, ya Kaila, kalau kemudian dengan segala capaian kau hari ini, kemudian kau dihadiahi oleh Allah, mata engkau diberikan penglihatan kembali, apakah engkau mau? Tapi Al-Quran oleh Allah dihilangkan dalam diri engkau. Dia sampai menangis benar. Anak itu sampai menangis, dia mengatakan, tidak tahukah kita bahwa sesungguhnya hisab pertama justru nanti dari mata kita dulu. Ya, saya tidak ingin gitu ya, sesuatu yang sudah Allah limpahkan dalam hidup saya berupa kebaikan terambil hanya karena dengan keinginan saya melihat di dunia. Biarlah nanti saya melihat di akhirat. Nah Bunda sayang, tadi pertanyaan Bunda itu apa sih? Ya, jadi intinya Bunda, kalau misalkan kita berjumpa dengan anak-anak yang agak bermasalah dalam tanda petik ya, pahami berarti pada masa lalunya itu ada banyak kesalahan yang membuat potensi berlimpah yang Allah berikan itu tertutupi ya, tertutupi. Jadi kan dikatakan gini Bunda sayang, anak-anak itu pada masa awal kehidupan ya Bunda, sampai usia 5 tahun ya, sampai usia 5 tahun Bunda ya, itu kondisi otaknya itu yang berkembang itu kan otak kanan dulu, otak rasa dulu kan dibandingkan logika, otak kanannya dulu. Makanya kenapa anak-anak misalnya, apalagi kalau misalnya bayi itu bisa dilihat hanya menggunakan emosi kan, dia lapar nangis gitu kan, kemudian pipis juga nangis gitu, merasa tidak nyaman dengan terekspresikan dengan emosi gitu ya. Maka sebenarnya Bunda sayang, anak-anak itu Bunda, ketika dia dalam masa perkembangannya itu, otak kiri dan otak kanannya itu kan sebenarnya kan saling bersambung semestinya kan, dalam kinerjanya nanti itu saling bersambung. Tapi ketika kemudian ada satu peristiwa, ada bentakan ya, ada bentakan. Nah itulah yang memadamkan sekitar 1 miliar listrik katanya Bunda, listrik di dalam otak anak kita. Itu yang akhirnya membuat tidak match, anak itu jadi susah memahami pesan, susah memahami sesuatu gitu.
Jadi seperti itu bunda saya. Makanya kalau terjadi apa-apa dengan anak-anak, guru saya mengatakan gini, terjadi apa-apa dengan anak-anak yang kita tidak harapkan misalkan dalam hidup ini, tolong jangan langsung menghakimi anak-anak kita. Coba muhasabahi dulu diri kita. Bagaimana? Ya, karena tadi kan emosi juga saat dipengaruhi dengan masa lalu. Ya. Banyak anak yang seperti itu. Juga termasuk orang tua kalau misalkan ketika tadi saya katakan bahwa pembuli utama itu sebenarnya kalau di dalam rumahnya itu safe ya, enak gitu ya. Bulian di luar rumah itu akan bisa diatasi gitu. Nah, tapi kalau bagaimanapun orang di luar itu memberikan apresiasi yang bagus gitu ya pada anak kita, tapi kalau di dalam rumah orang tuanya mengatakan yang begitu aja kok gitu ya, yang begitu aja kok dibesar-besarkan, hancur itu ya, hancur itu anak-anak gitu ya. Jadi sekali lagi bunda yang dicintai Allah artinya siapapun yang hadir dalam kehidupan kita, jadikan itu guru kehidupan kita ya. Siapapun. Ya, satu lagi bunda. Satu lagi. Iya, saya baik. Tahu apakah itu cara mengelola atau mengendali, saya belum tahu. Tapi ada pengalaman saya karena kita kan berhadapan selalu dengan mahasiswa yang itu kan latar belakangnya bermacam-macam. Nah, ketika saya berhadapan dengan rasanya saya sudah tinggi, harapan saya belum tercapai pada saat itu, saya akan biasa mundur muka deh. Saya juga mundur, kita sama-sama cuci muka. Hanya itu saya ketahui bahwa dengan mendinginkan muka saya, dia juga mundur, saya bisa terhindar dari marah. Apakah ini sudah termasuk golongan pengendali atau pengelola? Baik, iya bunda sayang, benar bahwa kan saking sempurnanya ajaran Islam ya bunda ya. Sampaikan hal itu juga kan disampaikan oleh Rasulullah. Kalau engkau dalam kondisi marah atau tidak nyaman, kalau dalam kondisi berdiri maka duduk. Ya, dalam kondisi duduk misalnya masih tidak bisa juga terus kita baring, kalau tidak bisa dengan wudhu gitu kan. Nah, itu kan sudah ada treatmentnya sebenarnya bunda ya. Nah bunda kalau melihat apa yang bunda lakukan itu berarti sudah masuk kepada tahap-tahap pengelolaan emosi. Itu ya, tahap pengelolaan emosi. Nah, tetapi yang harus dilengkapkan oleh seorang guru bunda, yang harus dilengkapkan oleh seorang guru. Jadi guru itu gini bunda. Guru itu yang saya dapati ya, tidak hanya sekedar mengajar ya. Makan bunda, baru tahu. Tetapi guru itu bunda, oke siang mengajar ya, tetapi malam, kalau malam hari bawa semua mahasiswa kita bunda dalam doa-doa kita, bahkan seorang guru yang sangat indah, bagaimana dia bisa menyentuh rasa. Karena kan gini bunda, sebenarnya dalam semua proses pendidikan kita, sebenarnya yang paling kita kan perubahan orang itu kan ketika ada sesuatu rasa yang menyentuh hati kan. Ya kan? Ketika ada sesuatu yang bisa menyentuh rasa seseorang, maka perhatikan akan ada perubahan besar dalam hidupnya. Ya, bunda yang dicintai Allah, saya teringat kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini, beliau adalah muridnya Imam As-Syafi'i, ya. Yang kemudian kata Imam As-Syafi'i, tidaklah aku tinggalkan seseorang yang ilmunya seperti samudra ya, yang melebihi Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau itu sampai hafal hadis. Kalau Quran sudah pasti ya, Quran hafal, hadis 1 juta hadis hafal, mungkin. Ya, tidak akan tertukar titik komanya, tidak akan tertukar wawu dengan aunya ya, dan dengan ataunya itu tidak tertukar. Satu waktu bunda, beliau itu menyaksikan salah satu muridnya sedang mengajar. Nah saat itu ketika muridnya ini mengajar, yang beliau lihat, ini kan belajarnya di alam terbuka waktu itu ya, mengajar muridnya di alam terbuka, tapi ada sesuatu yang mengganjal rasa Imam Ahmad bin Hanbal ini. Saat itu beliau menyaksikan kok murid-murid dari muridnya ini gitu, kok mereka duduk di tempat yang langsung dikenai oleh matahari, sementara muridnya beliau itu berada di bawah rindang pohon gitu kan. Itu kemudian jadi sebuah catatan oleh Imam Ahmad. Tetapi bagaimana sang guru ini dia berlaku sangat bijaksana ya, makanya kemudian murid-muridnya itu selalu mengatakan gini, sebenarnya ilmunya itu kami bisa dapat dari manapun, tapi adabnya itu yang kami tidak bisa dapat dimanapun. Ya, akhlaknya beliau itu kami tidak bisa dapat dimanapun. Jadi waktu itu bunda, bagaimanakah yang dilakukan oleh Imam Ahmad begitu menyaksikan muridnya ya, memperlakukan murid-muridnya seperti tadi gitu kan. Ternyata untuk menjaga kemuliaan muridnya itu bunda, Imam Ahmad itu, Masya Allah, dia menyampaikan nasihatnya di satu malam ya, di satu malam, bukan lagi di malam-malam jam 8, jam 9, jam 10, tidak. Tetapi Imam Ahmad itu berjalan. Orang-orang soleh itu begitu bunda, selalu punya waktu untuk meluangkan melihat orang-orang yang dia kenal itu dalam kebaikan. Jadi Imam Ahmad itu punya kebiasaan berjalan dari rumah-rumah muridnya itu di pertengahan malam.
jam-jam 1 malam, setengah 2 malam ya, di saat orang sudah pada terlelap, maka di rumah-rumah murid-muridnya itu selalu kan masih nampak cahaya pelita ya. Nah, murid-muridnya sedang belajar. Nah, beliau mendapati itu. Jadi saat itu malam-malam itu diketuklah pintu murid yang beliau maksud itu ya, diketuk pintu rumahnya pelan-pelan ya. Dan ketika ditanya siapa di situ gitu ya, maka beliau tidak mengatakan saya gurumu, tidak. Beliau mengatakan saya Ahmad. Nah, cuma karena muridnya hafal suaranya kan, ya Allah guruku gitu kan, ya Allah guruku, akhirnya bersegeralah dibuka ya, bersegeralah dibuka oleh muridnya, kemudian dipersilahkan masuk Imam Ahmad. Tetapi apa yang dilakukan lagi oleh Imam Ahmad, beliau mengisyaratkan kepada muridnya untuk tidak menimbulkan suasana yang kira-kira bisa menimbulkan kekagetan bagi anggota keluarga yang lain ya, dan penuh ketenangan ya. Kemudian setelah dipersilahkan duduk, baru beliau duduk, kemudian setelah ditanya apa keperluannya, maka dengan intonasi dan suara yang lembut dan halus beliau mengatakan, wahai muridku, maaf ya, saya datang ke sini malam ini hanya menyampaikan sesuatu hal yang tadi terasa mengganggu di hati saya. Jadi beliau ceritakan, dan kemudian pesannya sama beliau itu mengatakan, mohon hal itu jangan diulangi lagi ya. Saat engkau berada dalam rindangnya sebuah pohon gitu ya, engkau berteduh, ajak semua murid engkau untuk berteduh di tempat yang sama. Kalau kemudian tidak ada tempat untuk berteduh, mereka berpanas-panas, engkau pun harus ikut bersama mereka. Jangan hal itu terjadi lagi. Dan katakan begitu Bunda. Kemudian kan kemudian bundanya bertanya begini, wahai guru ya Syekh gitu kan, kenapa engkau menyampaikan hal ini mesti di malam larut seperti ini? Bukankah tadi kita ketemu di masjid ya? Bukankah hal ini bisa engkau sampaikan mungkin tidak larut malam seperti ini? Kasihan engkau wahai guruku, gitu kan? Tapi apa kata Imam Ahmad? Justru saya kasihan dengan engkau. Kalau saya menyampaikan ini ya di saat orang lain masih terjaga, atau di saat istri dan anak engkau terjaga, kemudian tahu bahwa ayahnya melakukan kesalahan, saya hanya ingin menjaga kemuliaan engkau sebagai seorang suami dan seorang ayah di keluarga ini. Ya Allah. Masya Allah gitu. Nah itu Bunda, kalau saya ingat yang begitu Bunda, kalau saya ingat yang begitu, saya masih jauh. Ada orang muncul, banyak orang justru disengaja. Itulah yang kalau kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan nasihat itu bukanlah nasihat kalau disampaikan di depan banyak orang ya, tetapi itu adalah celaan, bahkan hinaan ya. Itu adalah sebuah hinaan. Begitu pula kita memperlakukan anak-anak kita tadi Bunda, mereka itu titipan Allah ya, bukan milik kita. Anak kita bukan milik kita, anak kita adalah titipan Allah. Jadi sekali lagi juga dalam kita merawat anak-anak kita, mohon jangan lagi diniatkan semata karena cinta, semata karena sayang, tapi semata karena Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga kita kepada suami kita ya. Jangan karena ingin berbuat baik karena perintah, karena itu adalah suami, bukan, tetapi karena Allah yang memerintahkan diri kita untuk berbuat baik. Karena kalau melihat sosok suami itu kan punya kekurangan ya, kan sulit kita bisa melapangkan hati kita gitu. Berat untuk melapangkan hati. Saya jadi teringat sebuah kalimat yang dulu pernah disampaikan ke saya, dibilang, enaknya ya kalau laki-laki ya Bu In ya, kalau sudah malam ya tinggal cuci kaki gitu ya, sudah kenyang gitu tinggal cuci kaki, bobo manis gitu kan. Tapi seorang ibu kan masih banyak agendanya gitu. Masya Allah, mudah-mudahan disayangi Allah. Ya mungkin kalau orientasinya masih karena ingin mengabdi karena suami, mungkin masih ada rasa-rasa seperti itu. Tapi nanti Bunda, kalau sudah semuanya karena Allah, tadi ya saya katakan, beranikah kita mengucapkan kepada Allah, pada Allah, ya Allah, hamba bersuami karena Engkau ya Allah, hamba taat pada suami karena Engkau ya Allah. Nah kalau sudah itu, kalimat itu sudah hadir sepenuh jiwa kita, sejujur kita, ringan semuanya Bunda. Jadi suami mau membalas mau tidak terserah, bukan urusan saya tidak berharap balasan dari dia gitu kan. Saya hanya berharap dari Allah saja ya. Kalau kemudian ada kalimat jadikan suami itu jalan surga, kalau buat saya tidak ingin hanya jadi jalan surga Bunda, karena kalau jalan bisa jadi hanya sebatas jalan yang mengantarkan kemudian berpisah ya. Tapi jadikanlah suami itu sebagai teman surga kita gitu ya. Kalau teman surga akan selalu bersama-sama ya Bunda. Semoga Allah Masya Allah, temanku surgaku. Insyaallah. Ya baik Bunda sayang, itu mungkin sebentar. Alhamdulillah kita telah mendapatkan manfaat. Semoga ini menjadi semua bukan jalan tapi teman menuju ke surga kita semua bersama-sama insyaallah. Dan kita bersama-sama menutup dengan doa kafaraah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.